Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang menemukan sebuah obat penyakit yang paling mematikan. Namun seorang ilmuwan ini tidak mau membagikan obat itu kepada orang lain. Bagaimana pendapat saudara terhadap ilmuwan ini? Saudara, sama halnya dengan dunia yang sekarang ini sedang dilanda oleh sebuah penyakit yang sangat mematikan, di mana penyakit ini tidak hanya mematikan tubuh saja, tetapi juga roh dan jiwa manusia. Apakah penyakit itu? Penyakit itu adalah dosa yang memenuhi seluruh dunia dan tidak ada satu orang yang daripadanya tidak kena penyakit dosa ini. Apakah saudara tahu obat dari dosa ini? Obatnya adalah penebusan Kristus di atas kayu salib yang rela untuk melepaskan kita dan membayar dosa kita dengan lunas atas semua pelanggaran kita. Saudara, bagaimana dengan orang terdekat kita? Apakah mereka sudah menemukan obat dari penyakit ini? Apakah kita pernah memberitahukan obat ini kepada mereka? Betapa menyedihkan, ada begitu banyak orang yang belum mengenal obat ini karena ketidaktahuan mereka dari penyakit yang sedang mereka alami. Lalu bagaimana sikap kita terhadap mereka? Apakah kita mau memberitahukan kepada mereka obat ini? Bukankah kita jauh lebih egois dari seorang ilmuwan tadi jika kita tidak memberitahukan mereka tentang jalan keluar dari dosa ini? Kita sebagai orang-orang percaya adalah seorang ilmuwan yang menyelamatkan banyak orang dari dosa mereka. Ketika kita menceritakan kepada mereka tentang jalan keselamatan dan pengampunan dari dosa-dosa mereka.
bahwa hanyalah Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan pengampunan itu. Dan segala penyakit kita, hanya Dialah yang dapat menyembuhkannya. Jadi tujuan kita bersaksi adalah untuk menyelamatkan orang yang binasa karena dosa mereka. Apa itu bersaksi? Bersaksi adalah menceritakan kepada orang lain apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan alami di dalam hidup kita. Hal-hal apa saja yang saudara suka ceritakan kepada orang lain? Apakah ketika Anda jatuh cinta? Apakah masalah Anda yang lebih berat? Apakah kegantengan pacar Anda? Salah satu alasan kita menceritakan hal ini kepada orang lain adalah karena hal ini begitu penting dan besar artinya bagi kita. Apakah saudara juga pernah menceritakan kepada orang lain saat yang terindah yang pernah Anda alami bersama Yesus? Apakah kita pernah menceritakan karya-karya Tuhan dalam hidup kita bagi orang lain? Saudaraku, mengapa kita perlu bersaksi? Yang pertama, kita bersaksi karena ada yang hilang. Manusia yang di luar Tuhan, semuanya terhilang karena mereka tidak mengenal jalan keselamatan yang dari Yesus. Yang kedua, kita bersaksi karena ada satu sukacita besar ketika yang hilang ditemukan. Ketika orang-orang yang berdosa hendak dibinasakan karena mereka belum menemukan jalan keselamatan. Namun ketika mereka melihat jalan keselamatan itu dan mereka percaya, maka Allah sangat bersuka cita karena mereka tidak jadi dibinasakan. Bagaimanakah kita bersaksi? Cara kita bersaksi yaitu lewat kehidupan kita, baik melalui perkataan, perbuatan, dan berbelas kasih kepada sesama kita. Jadikanlah bersaksi sebagai gaya hidup kita. Biarlah melalui kita banyak orang yang diselamatkan dan kita juga diselamatkan oleh Yesus sendiri. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh Tuhan izinkan untuk kami renungkan hari ini. Kiranya firman-Mu ini yang menjadi penuntun hidup kami, sehingga kami bisa menjalani hidup ini dengan pimpinan firman-Mu yang terus menerangi setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini yang telah kembali mengingatkan kami untuk terus bersaksi kepada siapapun, kepada mereka yang masih belum mengenal Injil, untuk menyatakan kebenaran-Mu dan untuk memberkati banyak orang. Ampunilah kami jikalau selama ini kami banyak salah dan menyakiti banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, ini kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan yang memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.